Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi saya Anissa Zahra dan di sini kita akan membahas tentang router OS dan router board. Langsung saja kita mulai ke materinya. Sebelum itu ada pembahasannya akan kita bahas yaitu mengenai router OS dan router OS fitur, router board name, router board type, dan arsitektur router board. Masuk ke materi yang pertama yaitu router OS. Based on OS, sistem operasi perangkat yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board. Dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Dan kalau ada yang nanya kenapa router OS itu diinstal di PC, jawabannya karena kita bisa custom seperti ingin proses apa, RAM-nya berapa, dan kalau ada problem terkena petir itu misalnya, yang perlu diganti hanya part LAN card-nya aja, gak usah semua. Nah, kalau router board itu kalau kena petir, maka yang diganti harus semuanya. Standalone operating system berbasis Linux v335 kernel. Selanjutnya ke mikrotik router board. Built-in hardware atau board ini dibuat untuk menjalankan operasi router OS system. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Materi selanjutnya yaitu ada router OS fitur. Di sini fitur-fiturnya ada support 802.11. Ini untuk mendukung standar Wi-Fi dengan standarisasinya yaitu A atau B, G, N atau AC. Selanjutnya ada routing seperti RIP, OSPF, dan sebagainya. Itu untuk mengatur jalur data antar jaringan. Selanjutnya ada firewall dan NAT, fully customized Linux base. Ini untuk keamanan jaringan dan konversi IP private ke public. Selanjutnya itu ada QoS atau bandwidth management. Ini diprioritaskan trafik dan atur kecepatan. Selanjutnya yaitu point-to-point tunneling seperti PPTP, PPPoE, dan sebagainya. Ini untuk koneksi langsung antar dua lokasi. Dan selanjutnya ada user management seperti DHCP atau proxy, hotspot atau radius, dan lain-lain. Itu untuk mengatur akses dan hak pengguna. Selanjutnya yaitu ada tools seperti bandwidth test, torch, mapping, MRTG, dan sebagainya. Itu untuk fitur monitoring, diagnosa, dan konfigurasi jaringan. Untuk mengetahui fitur-fitur yang lebih lengkap dan jelasnya, bisa dikunjungi ke link https://wiki-mikrotik.com wiki manual router OS fitur. Materi selanjutnya yaitu ada router name, pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori, yaitu yang pertama ada 3 simbol nama, yang kedua ada word atau kata, dan yang ketiganya ada exceptional naming. Yang pertama yaitu 3 simbol nama, yaitu di sini ada dibagi menjadi 4, ada RB sebagai router board-nya, dan angka 7 sebagai seri atau kelas router, angka 5 sebagai jumlah port Ethernet, dan angka 1 sebagai jumlah slot mini PC atau wireless. Yang kedua ada word atau kata, seperti Omnitic, Groove, SXT, LHG, Dynadisk, Cap, Web, Hub, dan Hex. Yang ketiganya ada exceptional naming. Yang pertama, nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernet-nya lebih dari 9 port. Contohnya seperti RB600, 800, 1000, dan sebagainya. Selanjutnya ada router board type. Di sini dibagi menjadi beberapa lagi. Di sini ada yang tadi, yang 4 itu RB sebagai router board, angka 9 sebagai seri atau kelasnya, angka 5 sebagai Ethernet, dan angka 2 sebagai wireless. Juga ada UI, ini untuk fitur board, dan ini untuk fitur wireless, dan ada TC sebagai jenis casing. Dan ada pula kode lain yang ada pada router board, yaitu U untuk support port USB, A untuk memori lebih tinggi dan level lisensinya lebih tinggi, H untuk more powerful CPU, G sebagai support port GB, S untuk support
support SFP, S sebagai support frekuensi, 2 untuk support frekuensi, dan 52 untuk dual band 5 GHz dan 2,4 GHz, dan untuk TC Tower Vertical Case. Untuk melihat produk naming mikrotik lebih lengkap, ada pada link berikut. Materi yang terakhir yaitu arsitektur routerboard. Arsitektur routerboard dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda. Dan untuk melihat arsitektur mikrotik lebih lengkapnya, kalian bisa mengunjungi website ini, www.mikrotik.com. Sekian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.